Mau ikut pendapat yang membolehkan mengucapin Natal? Silakan. Mau ikut pendapat yang melarang? Juga silakan. Dibikin santai saja. Yang tidak boleh adalah ketika kita mengikuti ibadah mereka atau kita menganggap teman kita yang muslim ketika mengucapin Natal itu imannya akan lemah, imannya akan terkikis atau bahkan keluar dari Islam atau kafir. Itu yang tidak boleh. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dan jumpa lagi dengan saya Zaim. Kali ini dalam obrolan Islam kita akan ngobrolin tema yang seringkali dibahas di setiap akhir tahun. Ya, tentang Natal. Pertanyaan besar tentang obrolan kali ini adalah bagaimana Al-Quran ngajarin kita untuk mengucapin Natal? Apakah memang benar ada? Itu yang akan menjadi persoalan dan jawaban dalam diskusi dan obrolan kali ini. Namun sebelum kita masuk ke sana, teman-teman saya ajak terlebih dahulu untuk ngobrolin tentang 3 sisi dalam ajaran Islam. Pertama yakni akidah. Akidah adalah segala hal yang berbicara tentang ketuhanan, ya, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syariah ini berkaitan dengan segala hal yang ada hubungannya dengan hukum Islam. Yang ketiga yakni akhlak. Akhlak segala hal yang terkait tentang etika, moral, kemudian tata krama dan lain sebagainya. Yang pertama, kita akan lihat terlebih dahulu bahwasanya ayat-ayat di dalam Al-Quran ketika berbicara tentang akidah itu pada umumnya bersifat tegas, ya, tegas tanpa penahapan, kemudian tidak menimbulkan adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama. Itu sifat dari ayat-ayat akidah. Contohnya misalnya surah Al-Ikhlas itu kan surah tentang tauhid, ya, tentang Tuhan, ketuhanan gitu. Jadi qul huwallahu ahad, surat yang biasa kita baca hampir setiap hari ini, mengajarkan kita bahwasanya Allah itu satu. Kemudian lam yalid wa lam yulad, bahwasanya Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Pemahaman tentang bahwasanya Allah satu, Allah itu gak punya anak atau diperanakkan, ini kan pemahaman yang jelas, tegas, dan tidak ada perbedaan pandangan di kalangan ulama, ya kan? Tidak juga ada penahapan-penahapan. Ini nantinya berbeda tentu dengan cara atau sifat ayat-ayat syariat maupun akhlak. Kita tentu tahu ketika berbicara tentang sejarah kewajiban sholat, dahulu kala sholat itu diwajibkan dalam sehari cuma 2 kali. Dahulu juga masih diperbolehkan berbicara di dalam sholat, ya, itu dahulu. Akan tapi kan kemudian dalam periode-periode selanjutnya ini kan penahapannya kewajiban sholat sehari adalah 5 kali. Dalam sehari kewajibannya 5 kali, dan juga dilarang atau tidak diperbolehkan berbicara di dalam sholat. Ini hampir sama juga dengan dalam sisi akhlak. Dalam akhlak misalnya, dalam kurun zaman tertentu ini ada perkembangan, ada perubahan-perubahan yang mana selama dia tidak berbeda dari inti ajaran Al-Quran, inti ajaran Islam, itu tidak apa-apa. Ini sifat daripada syariat maupun akhlak. Baik, kita akan langsung masuk ke pembahasan tentang tauhid, ya. Para ulama sepakat bahwasanya menghormati para nabi dan rasul, mengimani para nabi dan rasul merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Termasuk juga kita diwajibkan untuk mengimani dan menghormati Nabi Isa alaihissalam.
keyakinan kita dalam hal ini tentu berbeda dengan teman-teman kita yang non-muslim. Keyakinan mereka tentang Nabi Isa tentu berbeda. Dalam pandangan mereka Nabi Isa ini punya ruh al-uluhiyah atau ruh ketuhanan. Kalau kita kan enggak, kita meyakini Nabi Isa ya sebagai nabi, sebagai abdullah gitu kan, hamba Allah. Ajaran agama Islam juga mengajarkan kita untuk menjaga keharmonisan dengan orang yang berbeda agama, menjaga kerukunan dengan yang berbeda agama, selama dalam cara kita untuk menjaga kerukunan ini tidak melampaui batas dan tidak mengaburkan akidah kita. Pertanyaannya adalah, hal-hal mana yang bisa mengaburkan akidah? Kan seperti itu. Nah, di antara hal yang bisa mengaburkan akidah adalah kita mengikuti ibadah mereka. Ini yang dilarang dan ini yang tidak boleh, karena itu akan mengaburkan akidah kita, keimanan kita, seperti itu. Akan tetapi ketika kita hanya sekedar masuk saja, kita misalkan mengadakan diskusi antar umat beragama di dalam gereja, atau bahkan kita bersih-bersih, bantu bersih-bersih di sana, apakah tidak boleh? Tentu saja boleh. Ini dua hal yang berbeda ya. Jadi masuk gereja itu nggak apa-apa, akan tapi beribadah, mengikuti ibadah mereka itu yang dilarang. Kalau kita membaca berita yang lebih luas, itu misalkan di barat, itu biasanya kalau di beberapa gereja di barat itu kalau dalam bulan Ramadan itu teman-teman muslim itu diajak untuk berbuka di sana di bulan Ramadan, yakni di gereja. Apakah kemudian teman-teman muslim yang berbuka di gereja kemudian imannya dianggap lemah? Kan tidak, ya kan? Itu yang berbeda. Itu yang pertama, tentang memasuki gereja. Yang kedua, tentang pembahasan utama kali ini, yakni pengucapan Natal. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke bagaimana caranya mengucapkan Natal di dalam Al-Quran, yang perlu ditekankan terlebih dahulu juga tentang makna Natal itu sendiri, ya kan? Seringkali kita berbicara tentang Natal tapi nggak tahu maksudnya arti Natal itu apa gitu. Kalau dalam kamus misalnya Natal atau Milad atau Christmas itu diartikan sebagai hari kelahiran, ya. Hari kelahiran ini yang perlu digarisbawahi. Kalau misalnya kita memahami Natal sebagai hari kelahiran Nabi Isa, apakah itu kurang tepat? Apakah ketika kita berbahagia dengan kehadiran Nabi Isa, kelahiran Nabi Isa, apakah itu kurang tepat? Nah, ini perlu ditekankan terlebih dahulu, karena Al-Quran sendiri mengabadikan bagaimana mengucapkan Natal. Dalam hal ini malah Nabi Isa sendiri yang mengucapin Natal, mengajarkan cara mengucapin Natal. Misalnya di dalam surah Maryam ayat 33 itu dikatakan, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Kesejahteraan semoga tercurah padaku, yakni Nabi Isa, di hari kelahiranku, di hari kematianku, dan juga di hari nanti ketika aku akan dibangkitkan lagi. Ada dua makna utama di kalangan mufassirin tentang makna assalam, wassalam. Jadi ada yang memaknainya sebagai keselamatan, ada juga yang memaknainya sebagai kesejahteraan. Dua hal ini hampir sama. Yang penting di sini adalah Al-Quran sendiri mengajarkan kita untuk berbahagia dengan kelahiran Nabi Isa. Apakah kemudian kalau kita berbahagia kemudian mengucapkan Natal, yakni keyakinan kita sebagai muslim meyakini kalau Natal itu ucapan syukur tentang kelahiran Nabi Isa, itu enggak diperbolehkan? Kan tidak demikian. Apakah kemudian iman kita akan runtuh atau bahkan berubah menjadi kafir misalnya? Itu kan hal yang berbeda gitu ya. Namun ada catatan di sini, Al-Quran juga mengajarkan bahwasanya sebelum kita mengucapkan Natal itu kita terlebih dahulu mengakui bahwasanya Nabi Isa adalah seorang nabi dan rasul gitu ya.
berbeda dengan teman-teman yang non-muslim. Di surah Maryam juga, surah yang sama, ayat 36, itu Nabi Isa mengatakan, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim, bahwasanya Allah itu Tuhanku, Allah itu Tuhanmu juga, fa'budu, maka beribadahlah kepadanya, hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang benar. Jadi teman-teman, kalau kita mau ngucapin Natal, silahkan, selama kita meyakini bahwasanya Nabi Isa adalah seorang nabi, bukan Tuhan yang lain, itu ya. Itu titik utama dalam ayat-ayat tentang atau ayat yang mengajarkan tentang mengucapin Natal. Kita sebagai bangsa Indonesia memang terkait dengan hal ini agak bisa dikatakan kurang toleran gitu ya, kurang santai menanggapinya. Kita berbeda misalnya dengan negara-negara di Timur Tengah. Kita sering menganggap diri kita atau bangsa kita sebagai bangsa yang toleran, tapi dalam hal ini kita kurang toleran gitu. Di negara-negara Timur Tengah, pengucapan Natal, perayaan Natal itu hal yang biasa, hal yang wajar, hal yang lumrah. Tidak ada perdebatan, dan para ulama pun juga banyak yang memperbolehkan. Di sana ketika perayaan Natal banyak sekali ornamen-ornamen, hiasan-hiasan Natal, dan orang-orang Islam pun juga ya di jalan-jalan ikut berbahagia gitu. Kebahagiaan mereka ya kebahagiaan untuk merayakan kelahiran Nabi Isa. Meskipun ya di sini perlu ditekankan, meskipun terkait dengan kevalidan kapan Nabi Isa dilahirkan itu tidak bisa dipastikan ya. Orang Kristen sendiri itu berbeda pandangan, berbeda pendapat tentang kapan kelahiran Nabi Isa. Misalnya bisa dilihat di gereja-gereja di Bethlehem misalnya, itu mereka merayakan Natal tidak di tanggal 25 Desember. Di antara mereka ada yang merayakan tanggal 6 Januari atau 7 Januari, terkadang ada juga yang merayakan tanggal 17 Januari. Ini kan suatu hal yang memang masih debatable ya. Titik tekan kita bukan di situ. Titik tekan kita adalah bagaimana cara kita untuk menghormati Nabi Isa sebagai utusan Allah gitu kan, Nabi Allah gitu. Kalau demikian, kita boleh-boleh saja mengucapkan Natal. Itu yang saya yakini, dan saya mengikuti pendapat ulama yang memperbolehkan. Al-Quran memang mengajarkan kebahagiaan, mengajarkan ketentraman ya. Ini tentu berbeda dengan sebagian kalangan yang mencoba untuk menakut-nakuti kepada sebagian muslimin bahwasanya ketika mengucapkan Natal nanti imannya tidak sempurna, imannya akan runtuh, bahkan menjadi kafir. Itu sepertinya bukan atau tidak ada dalam ajaran Al-Quran. Jadi teman-teman, mari kita menjaga kebinekaan ini dengan terus saling menghormati dengan teman-teman yang berbeda agama. Kita mengakui Nabi Isa sebagai Nabi, bukan Tuhan yang lain. Gak apa-apa kita berbeda dengan keyakinan mereka. Yang terpenting kita jangan sampai mudah menyalahkan atau bahkan mengkafirkan. Baik teman-teman, jadi sudah tahu ya. Jadi itu ayat-ayat yang berbicara dan membolehkan, bahkan mengajarkan cara untuk mengucapkan Natal, disertai dengan perbedaan pandangan, baik itu kalangan ulama maupun di kalangan Kristen sendiri. Terima kasih teman-teman, semoga ada manfaatnya. Kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita akan berjumpa di kemudian hari di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.